Santer diberitakan bahwa lelaki dengan nama lengkap, Nadiem Anwar Makarim, yang sekarang menjabat sebagai Mendikbudristek Republik Indonesia, berencana menawarkan kurikulum baru di tahun 2022. Sebagaimana yang diungkapkannya pada saat Hari Guru Nasional 2021. Sejak Indonesia merdeka, kurikulum pendidikan di Indonesia telah sering mengalami pergantian. Berikut ini kami sajikan perjalanan perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia sejak 1947 hingga sekarang. 1. Kurikulum 1947, ini adalah kurikulum pertama yang lahir pasca kemerdekaan, alih-alih disebut dengan istilah kurikulum 1947, pada saat itu lebih populer disebut dengan istilah Belanda Leerplan yang artinya rencana pelajaran. Oleh karena itu, kurikulum 1947 juga dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran 1947. Arah kurikulum pendidikan ini lebih bersifat politis, yang semula berorientasi pendidikan Belanda ke arah kepentingan nasional. Fokus kurikulum ini cenderung pada pembentukan karakter yang merdeka dan berdaulat hingga sejajar dengan bangsa lain. 2. Kurikulum 1952. Kurikulum ini menjadi penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan diberi nama Rencana Pelajaran Terurai. Hal yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum ini adalah munculnya konsep tematik. Artinya, setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang kemudian dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. 3. Kurikulum 1964. Isu yang berkembang pada saat kurikulum ini diluncurkan adalah tentang konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Melalui konsep ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari siswa diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat bakatnya. Pada kurikulum ini pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. 4. Kurikulum 1968, kelahiran kurikulum ini juga bersifat politis. Tujuannya lebih ditekankan untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri khusus yang menonjol dari kurikulum 1968 adalah correlated subject kurikulum. Artinya, materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Selain itu, muatan materi pelajarannya bersifat teoretis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan tematik. Pada kurikulum ini, sistem penjurusan di jenjang SMA mulai diterapkan. Walau diberikan bagi siswa kelas 2 SMA atau kelas 11. 5. Kurikulum 1975. Metode, materi, dan tujuan pengajaran pada kurikulum ini dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI, atau dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan materi. Hal inilah yang membuat kurikulum ini mendapat kritikan. Pasalnya, para guru dibuat terlalu sibuk menulis apa perincian dari setiap kegiatan pembelajaran. Pada kurikulum ini, nama pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam. Kemudian, pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi mata pelajaran matematika. 6. Kurikulum 1984. Ciri khas dari kurikulum ini adalah lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Pengembangan proses belajar inilah yang disebut dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Bagi siswa SMA, kurikulum 1984 membagi mata pelajaran siswa menjadi program inti dan program pilihan sesuai minat dan bakat. 7. Kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan perpaduan antara dua kurikulum, yakni kurikulum 1975 dan 1984. Perbedaan yang terlihat jelas pada kurikulum ini yakni, perubahan sistem pembagian waktu proses pembelajaran dari semester ke caturwulan. Kemudian, nama SMP diganti menjadi SLTP atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, kemudian SMA diganti menjadi SMU atau Sekolah Menengah Umum, dan terakhir, penjurusan di jenjang SMA dibagi menjadi 3 program yakni IPA, IPS, dan Bahasa. 8. Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK. Kurikulum ini berbasis kompetensi yang mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Implikasinya,
Sekolah diberi kewenangan untuk mengembangkan komponen kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik. Kemudian dikembangkan pula kurikulum yang semula berbasis materi diubah menjadi berbasis kompetensi. Ciri khas kurikulum 2004, nama SLTP diubah kembali menjadi SMP dan SMU dikembalikan menjadi SMA. 9. Kurikulum 2006, atau lebih kita kenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Kurikulum ini hampir mirip dengan Kurikulum 2004. Perbedaannya terletak pada kewenangan dalam penyusunannya. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran, sedangkan para guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya masing-masing. Secara umum, tujuan kurikulum ini adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan serta mendorong lembaga pendidikan untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. 10. Kurikulum 2013, kurikulum ini lebih menekankan pada pendidikan karakter. Implementasinya, pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada kompetensi inti 1 atau Ki-1, dan sikap sosial pada kompetensi inti 2 atau Ki-2. Namun, penilaian sikap Ki-1 dan Ki-2 sudah dihapuskan di setiap mata pelajaran pada kurikulum 2013 edisi revisi pada tahun 2017. Hanya tersisa untuk mata pelajaran agama dan PPKN. Cirinya khusus kurikulum ini yakni, penilaian berbasis pendidikan karakter, pembelajaran berbasis tematik, dan guru sebagai fasilitator. Artinya, guru dituntut untuk memahami karakter peserta didik agar dapat memberikan kemudahan belajar bagi peserta didik. Kurikulum 2013 hingga saat ini masih berlaku dan diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia. 11. Belum lama ini Kemendikbudristek membeberkan rencana kurikulum baru yang akan berlaku mulai tahun 2022. Kurikulum baru ini dinilai lebih fleksibel sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo. Seperti disampaikan Mas Menteri dalam perayaan Hari Guru Nasional, mulai tahun depan Kemendikbudristek akan menawarkan kurikulum yang lebih fleksibel, kata Nino di akun Instagram pribadinya. Kurikulum baru untuk saat masih dalam tahap uji coba pada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Menarik untuk menunggu seperti apa kurikulum baru di tahun 2022 nantinya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga para pendengar tetap diberikan kesehatan dan dilancarkan rizkinya. Semangat pagi!